Ya, bagi Anda yang menunggu-nunggu kapan Tesla akan berinvestasi di Indonesia, ternyata kabar baik datang dari pemerintah kita terkait pengembangan kendaraan listrik di tanah air, di mana kabar baik ini bukan terkait semakin jelasnya perusahaan asal Amerika tersebut berinvestasi di Indonesia, namun justru pemerintah kini sedang memepet pabrikan otomotif Jerman, yakni Volkswagen atau VW. Nah, ini seperti apa? Akan kita ulas bersama di pagi ini dalam Gagal Gaya Tesla, Luhut Pepet VW. Nah, di sini kalau kita lihat memang kita ketahui bersama bahwa pemerintah hingga kini belum berhasil dalam memboyong Tesla untuk menginvestasikan dana mereka yang merujuk pada pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia. Dan kabar terkait hal tersebut seringkali terdengar begitu ya dan menimbulkan ekspektasi yang besar juga, bukan hanya bagi pemerintah Indonesia saja, namun bagi masyarakat Indonesia pula yang tentunya menunggu-nunggu perusahaan asal Amerika ini jajaki investasi di tanah air. Dan di saat yang bersamaan ternyata pemerintah Indonesia mempublikasikan bahwa pihaknya kini sedang melakukan PDKT atau pendekatan dengan pabrikan otomotif lain dalam pengembangan kendaraan listrik di negeri ini. Ya, nama Volkswagen atau VW begitu ya mencuat di permukaan ataupun mencuat ke publik, dan ternyata pemerintah kita mengajak VW untuk dapat menginvestasikan atau menanamkan modalnya di Indonesia dalam pengembangan mobil listrik yang dimiliki oleh VW. Nah, ini juga tak main-main ataupun jurus RI dalam memikat para investor untuk masuk ke Indonesia juga dikeluarkan dalam hal ini, yang mana pemerintah juga sudah menyiapkan segudang investasi ataupun insentif begitu ya yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, di sini juga apabila serius begitu untuk tanam modal di Indonesia tentunya. Nah, di sini kalau kita lihat hal ini pun dibenarkan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang juga menyampaikan bahwa pemerintah kita kini sedang mengobrol kemudahan dalam berusaha dan juga insentif bagi perusahaan yang berminat untuk berinvestasi ataupun datang ke Indonesia. Nah, kemudahan tersebut dicerminkan dari adanya insentif fiskal yang diberikan pemerintah pada investor, lalu juga kalau kita lihat ada tax holiday dan juga pemberian master list dan segala perizinan yang dipermudah oleh pemerintah dengan syarat investor datang ke Indonesia membawa modal serta membawa teknologi untuk dikembangkan. Nah, ini atas hal itu juga pemerintah juga turut memastikan bahwa dalam hal ini perusahaan nasional atau pengusaha-pengusaha asli Indonesia juga ikut dilibatkan dalam investasi yang masuk ini ataupun dari perusahaan kelas kakap internasional. Dan memang kalau kita ketahui seperti investasi yang dilakukan oleh LG, di mana perusahaan-perusahaan tanah air seperti ada Antam, Main ID, Pertamina, dan juga PLN juga ikut terlibat begitu ya di dalam ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dan juga kembali lagi investasi yang berkualitas juga tentu akan merujuk pada kontribusi besar dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi tanah air. Dan kalau kita lihat sebenarnya berapa besar sih nilai investasi yang disiapkan oleh VW dalam mengembangkan mobil listrik? Nah, ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Kalau kita lihat di sini juga terkait nilai investasi yang disiapkan oleh VW dalam pengembangan mobil listriknya, ternyata nilainya juga jumbo dan fantastis. Perusahaan asal Jerman ini mempublikasikan bahwa pihaknya telah meningkatkan nilai investasi pada kendaraan listrik dan juga digital menjadi 73 miliar euro atau sekitar 86 miliar dolar Amerika Serikat, dan apabila dirupiahkan akan timbul angka sebesar 1.204 triliun rupiah. Nah, ternyata juga besar sekali apabila dirupiahkan. Dan memang investasi ini rencana juga akan dipergunakan untuk 5 tahun ke depan atas angka investasi yang didapat terbilang fantastis ini. Dan perusahaan juga berusaha untuk mempertahankan gelarnya begitu sebagai produsen mobil terbesar di dunia di era hijau baru ini. Lanjut, VW juga menjelaskan bahwa faktor target emisi Uni Eropa ataupun yang ditetapkan dari emisi Uni Eropa untuk kendaraan di sana memang juga semakin ketat dan juga menjadi pemicu VW dalam meningkatkan proporsi kendaraan hybrid dan juga listrik. Kondisi ini ataupun proporsi penjualan kendaraan listrik VW juga diproyeksikan akan terjadi peningkatan bahkan hingga 60% banyaknya di tahun 2030 atau naik dari target sebelumnya yang hanya berada di angka 40% saja. Nah, ini juga karena rencana barunya ini VW juga rela menggandakan pengeluarannya hingga 27 miliar euro yang mana digunakan untuk pengembangan sistem operasi kendaraan dengan membenamkan teknologi self-driving atau mobil tanpa supir. Nah, ini hebat sekali. Dan juga dari informasi yang beredar untuk mengembangkan teknologi self-driving ini, VW juga berencana untuk mendirikan perusahaan di AS ataupun di Amerika Serikat dan juga China, dua negara yang telah diincar untuk langkah ekspansi perusahaan. Nah,
kalau kita lihat bagaimana dengan Indonesia? Kita nantikan saja apakah memang VW ini akan jadi begitu ya berinvestasi mobil listrik di Indonesia. Nah, apakah ada begitu ya selain Tesla, VW dan juga lain-lain begitu perusahaan-perusahaan yang memang berminat untuk datang ke Indonesia untuk menginvestasikan kendaraan ataupun investasi mobil listrik di Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat memang dan ternyata jawabannya ada. Dan ini pun dipublikasikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang mana juga Menteri Luhut ataupun Menko Luhut mengatakan begitu bahwa sejumlah pabrikan mobil ternama dunia akan berinvestasi di Indonesia untuk sektor kendaraan listrik. Dan juga timbul nama merek ternama asal Jerman seperti ada Mercy dan juga ada Audi dan juga tak terkecuali ada VW juga. Di sini memang dikabarkan telah menaruh ketertarikannya pada Indonesia untuk pengembangan kendaraan listrik yang mereka miliki. Nah, memang sejauh ini belum ada keputusan apapun terkait rencana investasi tersebut. Padahal juga kalau kita lihat Perdana Menteri Negara Bagian Jerman Stefan Weil juga pernah mengutarakan rasa optimisnya begitu ya terhadap gerakan ataupun kendaraan listrik yang ada di Indonesia ini dalam pengembangan kendaraan listrik. Dan atas hal ini pihaknya juga berharap akan ada kerjasama antara Jerman dan juga Indonesia terkait kendaraan berbasis listrik. Dan Indonesia juga dipandang begitu sebagai future daripada mobil listrik karena memiliki tentunya sumber daya ataupun bahan baku baterai yang berlimpah bahkan terbesar di dunia. Semoga segala rencana baik yang dipublikasikan oleh pemerintah ini juga dapat terwujud begitu dan juga tak berujung pada ekspektasi belaka.